Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian registrasi, kali ini saya akan membuat sebuah ini ya, eh, cara mengganti tema dengan menggunakan Flutter Block ya. Tapi di sini saya akan menggunakan Qubit saja karena state-nya tuh lumayan simple, cuma mengubah dari state di bagian ini ya, di bagian my app ini ya. Tim data ini akan kita rubah. Oke, apa-apa saja yang harus kita sediakan. Yang pertama, kita harus punya sebuah kelas untuk menampung dari tim datanya. Kalau bawaan dari Flutter tim data ini kan bentuknya tuh like ya. Jadi kita mau buat dua nanti nih, satu like dan satu dart. Oke, caranya pertama, biasanya kalau buat sebuah tema ini kan bentuknya tuh global ya, jadi satu aplikasi makai. Jadi biasanya saya letak di bagian ini ya, shared ini ya. Jadi kita bisa bikin folder baru dulu, kita kasih namanya blog aja biar mudah. Kemudian kita bisa klik kanan di sini, buat dulu new Qubit ya. Kita kasih namanya tim aja. Oke, seperti itu. Di sini akan error karena kita pakai kelas freeze ya. Tapi kita di sini nggak pakai kelas freeze-nya dulu. Ini kita hapus saja, ya kan? Terus kelas state-nya kita hapus karena state yang akan kita pakai bentuknya adalah boolean. Jadi di Qubit itu kita bisa pakai variabel ya sebagai state ya. Gini saya kata boolean gini. Oke, untuk inisialnya, untuk data awalnya tuh kita kasih dia true aja. Oke. Oh ya, sorry. Bol di sini b-nya kecil ya, bol variabel ya. Oke, setelah kelas Qubitnya ada nih, ini yang nggak kepake kita hapusin dulu deh. Oke, setelah kelas Qubitnya ada, kita jangan eksekusi dulu, kita bikin dulu kelas untuk bagian datanya. Datanya sebenarnya bisa kita letak di bagian depan ya, bisa kita letak di sini ya. Kita bisa buat tim data dart atau tim data light, tapi itu akan sulit nanti ketika kita mau merubah timnya. Jadi kebanyakan di sini. Jadi kita pisah aja. Di sini ada kelas yang udah saya buat, tapi saya buat ulang aja di sini. Saya hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita bikin sebuah kelas namanya QTeamData. Team.dart gitu. Oke, kita buat kelas dulu. Kasih nama QTeam gini. Oke, di kelas ini kita akan nampung dua buah variabel var gitu ya, isDart gitu. Jadi isDart nih kita ambil dari tim datanya Flutter. Kita ambil yang dart. Oke, kemudian kita bisa bikin satu lagi var isLike gitu. Oke, kita ambil dari tim data titik like. Oke, kita ambil like seperti ini teman-teman. Oke, biar mempermudah, ini kita bisa bikin dia statik ya. Tujuan dari statik nih agar kita tidak perlu deklarasi kelas lagi ketika ingin memanggil variabel yang ada di dalam sebuah kelas. Oke, temanya udah ada. Sekarang kita akan bikin logiknya dulu di dalam Qubitnya. Ini kita ganti dulu deh, biar nanti udah ya. Ntar kita bikin sebuah folder dulu. Dia ada sedikit bug tuh biasanya nggak bisa diganti nama. Ini kita ganti dengan tim. Oke, setelah kita ubah itu kita buat statusnya dulu. Oke, yang pertama kita akan sederhana dulu mengubah timnya aja. Nanti baru kita pikirin kalau aplikasinya ditutup seperti apa. Oke, kita buat dulu sebuah variabel namanya change team gitu ya, seperti ini. Oke. Tujuan apa fungsi dari variabel ini adalah mengubah state terakhir. Kita bisa emit aja. Emit nih kalau di set state namanya oh ya, kalau di state tuh emit nih bentuknya set state. Jadi kita merefresh state yang ada gitu. Jadi kita emit dulu state-nya. State yang sekarang isinya tuh kan boolean nih. Dan boolean yang awalnya adalah true. Jadi ketika kita change data, kita akan rubah boolean yang ada menjadi kondisi sebaliknya. Jadi kita tinggal tambahkan tanda seru di depan sini. Oke, kita coba dulu. Setelah ini jadi, kita akan daftarin dia dulu. Daftarinnya di mana? Di sini. Jadi sebelumnya nih
posisi multi block provider nih saya letak di bagian ini ya, cuma saya pindahin ke depan biar mudah untuk deklarasinya. Oke, ini bisa kita tambahin ya, ini mau kita tambahin provider lagi satu, block provider snippetnya. Oke, kita tambahin namanya tuh tadi tim Cubit ya, tim Cubit. Oke, seperti itu. Tidak ada deklarasi yang aneh-aneh, cuma itu doang. Kemudian kita akan pindah ke bagian My App yang menampung dari material app, tempat di mana tema kita ada. Jadi kita akan bungkus si material app ini dengan yang namanya block builder. Kenapa dibungkus dengan block builder? Karena kita butuh state yang ada dalam block builder ini. Oke, kita buat dulu di sini, kita ganti dengan tim Cubit. Oke. Untuk state-nya tadi kita pakainya boolean. Oke, kita ganti boolean dulu. Di sini bisa kita import Flutter blocknya. Nah, kemudian kita di sini bikin logic nih. Kita lihat dulu state-nya. State-nya, kalau state-nya nih true, berarti kalau default-nya nih, kalau kita tulis state aja, berarti kondisinya tuh true ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketika dia true, kita akan panggil tadi kelas kita yang udah kita buat di awal. Ini namanya QTeam kan? Kita panggil dulu, kita tulis QTeam. Oke, kita bisa panggil nih. Kalau awalnya tuh like dia, kita tulis kalau dia true. Kalau dia false, kita ganti dengan QTeam dart. Oke, seperti itu teman-teman. Oh iya, maaf, di sini maksudnya titik 2. Oke. Oke, ini akan error karena kita butuh refresh. Kita refresh dulu. Oke, setelah ini ada, kita butuh men-trigger dari state yang ada sekarang. State yang ada sekarang, kalau defaultnya tuh kita set dia tuh kondisinya true. Kita akan memanggil ini untuk merubah dari tema yang ada. Kita pastikan dulu di sini ada like dan dart. Kemudian di bagian login screen kita akan tambah sebuah button ya untuk mengganti temanya. Oke, ke presentation dulu, ke bagian out, kemudian ke bagian screen, kemudian ke bagian login screen. Oke, kita akan tambah sebuah up bar aja ya biar kelihatan jelas di bagian scaffold ini ya. Saya ada snippetnya, namanya tuh dap ya, seperti ini. Oke, yang tidak butuh kita hapus saja. Di sini kita hapus, ini juga kita hapus. Kita cuma butuh sebuah button di ujung aja. Ini kita ganti dengan like seperti ini. Oke. Sekarang kita akan panggil kelasnya. Untuk memanggil kelas, ada snippetnya namanya read seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang belum ada extensionnya, saya harap install dulu extensionnya, bisa ke extension di sebelah sini. Kemudian teman-teman cuma perlu cari yang namanya tuh block. Oke, ya block ini, install dulu extensionnya untuk menggunakan snippet seperti yang saya gunakan. Oke teman-teman. Di sini kita tinggal tulis read, enter gitu. Kita panggil nih. Tadi namanya tuh tim Cubit. Oke, kemudian kita kasih titik. Kemudian kita panggil nih ChengTeam. Oke. Kita save dulu. Kita refresh dulu. Kita coba apakah sudah berjalan. Seperti itu teman-teman. Di sini keluar ya dari observer yang saya punya. Dari true dia jadi false. Kita balikkan lagi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman untuk mengubah tema dalam aplikasi kita menggunakan Flutter Block. Tapi di sini saya pakai bagian Cubitnya saja karena state-nya simple. Saya rangkum dulu ya teman-teman. Awalnya tuh kita bikin dulu sebuah kelas ya, yang namanya tuh tema ya. Untuk menampung temanya kita bikin static aja biar tidak perlu deklarasi kelasnya, tinggal dipanggil aja. Kemudian setelah kelasnya ada, kita bikin logiknya dulu. Karena di sini kita pakai global, maka logiknya tuh bisa kita letak di bagian share aja. Kemudian di bagian tim sini. Untuk menggantinya seperti ini aja, ChengTeam. Kemudian langsung di emit aja. Kita lihat ya, ChengTeam nih dia punya sebuah state yang namanya tuh boolean. Jadi boolean ini variabel ya. Kita set awalnya jadi true. Kemudian ketika ChengTeam ini di trigger, maka state-nya ini akan berubah. Misalnya di sini true, maka di sini akan jadi false dan sebaliknya. Oke, setelah kita buat itu, kita daftarin dulu nih teman-teman. Kita daftarin dulu di bagian main ini.
Jadi kita daftarin dulu multi block providernya. Kenapa kita daftarin di global? Karena ini akan dipakai di semua aplikasi. Oke, setelah didaftarin kita tinggal panggil aja nih, kita build nih. Kenapa harus pakai block builder? Karena block builder ini menyimpan state yang mana yang kita panggil adalah temp to bit. Jadi temp to bit ini dia punya state boolean, makanya di sini kita set boolean. Oke, jangan bingung ya teman-teman, kenapa ini temp to bit nih tiba-tiba ini jadi boolean. Biasanya ini kan temp state gitu ya. Kita bisa ganti state tuh, bisa pakai boolean, bisa pakai enum, atau bisa pakai kelas seperti biasanya. Selanjutnya state tadi kita consume di sini. Kita consume, kalau dia true kita panggil kelas tema tadi yang bentuknya light. Sementara sebaliknya kalau dia false kita panggil yang dark. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini sekian saja. Oke, di next video mungkin kita akan bahas bagaimana cara untuk menyimpan state yang ada. Jadi ketika kita tutup aplikasi, misalnya dia dalam kondisi dark, dia maka akan tetap dark. Kalau dia dalam light, dia maka akan tetap light. Jadi nggak kereset jadi true di awal aja. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.